Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Handoyo atau Mas Doyo, kayak merek sebuah bus ya. Nah, Mas Doyo ini merupakan seorang sopir bus, dan tapi ini kejadian tahun 2002 ya. Pada saat itu Mas Doyo bekerja sebagai seorang sopir bus antar kota. Antar provinsi berarti, karena kadang trayeknya itu ke Jawa Timur. Nah, Mas Doyo sendiri ini dari daerah Brebes sana. Pernah ada satu kejadian yang dialami oleh Mas Doyo, justru bukan di saat dia lagi bawa bus, bukan saat perjalanan malam kayak gitu tuh bukan. Pengalaman horor yang dialami oleh Mas Doyo justru setelah Mas Doyo itu pulang dari narik bus tadi. Jadi malam gitu, waktu itu bus itu baru masuk terminal, dan waktu itu masuk terminalnya kebetulan di sini, di terminal Tegal sini. Akhirnya sudah malam itu Mas Doyo ndak diceritakan ya gitu, naik apaan gitu ya. Akhirnya apa? Singkat cerita, Mas Doyo itu tiba di deket kampungnya, deket desanya. Mungkin ojek kali ya naiknya karena udah malam. Kalau ngomongin angkot ya kemungkinan hampir ndak ada. Karena kejadiannya itu sekitar jam 12:30 pagi. Malam itu 12:30 pagi, Mas Doyo itu jalan ke sana, ke arah Brebes, yaitu mungkin naik ojek. Nah, sesampainya di situ, Mas Doyo sempat berhenti katanya, mampir buat beli beberapa bungkus rokok. Ada warung gerobakan gitu ya, warung semi permanen yang masih buka, dan beli beberapa bungkus di sana. Ini untuk oleh-oleh. Biasanya kalau jam segitu pulang pun biasanya biasanya jalan kaki ke sana, karena rumahnya juga udah deket lah, sekitar 200 atau 300 meter. Dari situ Mas Doyo memutuskan untuk jalan kaki, siapa tahu nanti ketemu sama beberapa orang, beberapa tongkrongan ya. Mas Doyo biasanya ngasih rokok begitulah. Mas Doyo pun setelah beli itu melanjutkan perjalanannya jalan kaki ke sana. Nah, di situ ada satu titik, dibilang angker ya angker, tapi Mas Doyo sendiri tuh udah nggak ada rasa takut, soalnya ngelewatin ke sana saat pulang malam itu pun udah ratusan kali mungkin ya. Setiap pulang malam lewat ke situ ya jalan kaki, kebiasaannya begitu. Beli rokok, bahkan ya udah akrab banget sama sama yang jualan itu tadi. Biasanya suka ditawarin, yuk mau ngopi, mau teh gratis katanya begitu. Ya Mas Doyonya, aduh lah saya tuh mau pulang capek katanya. Kayak gitu sampai sebegitunya. Kalau misal ngopi atau apa di tempat itu tuh gratis. Mas Doyo beli, dia pun melangkah ke sana, dan ya awal-awalnya biasa aja, yang ada itu memang capek, memang lumayan cukup ngantuk juga, tapi dia suka momen jalan sendiri malam-malam, ngelewatin kampungnya. Karena apa? Teduh, bawaannya tuh tenang, bawaannya tuh adem. Apalagi misal ngelewatin di beberapa rumah tetangganya, di beberapa rumah warga di situ, bagian depan rumahnya itu ada pohon bambu yang nggak terlalu besar, kecil gitu ya. Ini ada daunnya, itu sampai ke jalan nyebrang gitu. Kalau misal ketiup angin, itu ada bunyi esek, itu tuh enak banget. Jadi telinganya Mas Doyo itu udah jenuh dengan bunyi kendaraan yang ya sepanjang perjalanan itu didengar sama Mas Doyo, war, klakson atau apa. Saat mendengar bunyi dedaunan yang gemerisik begitu, ketiup angin di tengah malam, itu tuh rasanya tenang, rasanya senang. Jadi hal itu tetap dilakukan sama Mas Doyo. Jalanlah dia ke sana sendiri sambil ngelamun, lebih tepatnya merasakan, menikmati indahnya atau syahdunya malam itu. Nah, pada satu titik setelah ngelewatin ini ada sekumpulan rumah, setelah itu ada sawah sedikit kanan kiri itu ya, jaraknya paling sekitar berapa puluh meter atau 100 meter mungkin ya. Tadi kan dari jalan sampai rumahnya Mas Doyo sampai kampungnya itu kurang lebih sekitar 300-an. Nah, ini yang 100 meter itu tuh cuman itu kayak sawah doang kanan kiri.
habis sawah itu kebun-kebun lagi. Nah, lewat ke situ, tumben-tumbennya Mas Doyo itu melihat dari kejauhan. Itu apa ya, di pinggir jalan, mirip kayak orang jongkok. Loh itu, karena gelap kan di sana, Mas Doyo itu enggak terlalu jelas ngelihat itu. Itu apa ya, dia tuh nggak percaya setan atau apa, nggak mikir ke arah sana lah. Mungkin ada kepikiran ke situ, cuman lebih ke itu siapa gitu. Maksudnya siapa itu orang, itu siapa yang kira-kira jongkok di sana malam-malam begini seperti orang jongkok. Jadi Mas Doyo awalnya itu nggak mengira kalau itu orang. Setelah makin dekat, loh kok bergerak? Oh artinya itu orang, pakainya warnanya tuh putih gitu. Jadi lumayan cukup kontras, tapi karena di titik tersebut itu gelap, ya jelasnya nggak terlalu jelas banget lah. Mendekat ke sana Mas Doyo, loh kok bergerak lagi? Itu apa ya? Dan makin kelihatan itu seorang perempuan. Loh kok ada perempuan, siapa? Mas Doyo kan bawa tas begini, ganteng banget kata Mas Doyo. Dulu tahun 2002, sekarang udah nggak ganteng, udah pada ompong giginya katanya. Dulu pakai celana jeans, pakai kacamatanya itu kacamata kobra gitu ya, pakai tas begini, sepatuhan gitu ya. Itu keren banget lah pada masanya. Jalan ke sana, ada seorang perempuan. Siapakah gerangan? Waktu itu Mas Doyo juga belum menikah. Oh, siapakah gerangan itu di sana? Dideketin, makin dideketin. Ngapain ya perempuan duduk di sini? Apakah, mohon maaf, apakah ini buangan? Tanda kutip ya. Atau siapa gitu ya? Atau jangan-jangan kuntilanak atau apa? Alah si kuntilanak apa? Bodoh amat kata si Mas Doyo. Jalan tetap ke sana, makin deket, makin kelihatan jelas ternyata itu seorang perempuan. Dan begitu deket, si perempuan itu tuh kayak buka mukanya begini, Mas tolong, ngomong begitu. Hah? Tolong? Ini kenapa ya? Ini dia kenapa? Mas Doyo pun akhirnya mendekat ke sana. Kacamata diambil dari kepalanya begini, dimasukin ke kantong atau diselipin di sini gitu ya. Set, Mas Doyo pun mendekat ke situ mau menolong. Mbak gitu kan, dipanggil gitu kan. Mas tolong saya Mas, saya mau ngelahirin katanya begitu. Dah, dia tuh pakai daster, ternyata nggak putih polos gitu, nggak ada coraknya, cuman warnanya tuh memang agak terang gitu. Oh mau ngelahirin Mbak katanya. Lah terus ngapain di sini? Mas tolong. Gimana ya Mbak ya? Tolong apa ya Mbak ya? Saya nggak bisa nolongin lahiran kata si itu, kata Mas Doyo-nya. Cariin becak atau apa Mas kata begitu. Oh cariin becak Mbak. Iya sebentar ya Mbak, sebentar. Mas Doyo pun panik karena ini mau melahirkan. Dia tuh udah nggak mikir yang kayak gimana. Cuman ini suaminya kemana sih gitu ya? Kok ditinggalin begini? Udah kesel sendiri di sana. Mas Doyo pun bingung ke sana atau balik lagi ke arah sana ya. Ya jalur paling deket yang pasti ada orang itu deket jalan raya dan di situ ada becak pasti. Mas Doyo pun akhirnya, Mbak sebentar di sini ya, tunggu di sini kata Mas Doyo. Udah mulai panik. Dia balik lagi menuju ke arah jalan raya tempat dia masuk tadi. Ke situ baru beberapa langkah dari depan itu ada bunyi cak kayak besi yang digantung-gantung ngegesek jalanan aspal di sana. Cak. Duh, itu kayak suara becak dan memang bener ada lampunya di bawah, lampu badai gitu. Wih, beneran itu tukang becak. Pak gitu kan, dideketin ke sana. Itu seorang tukang becak yang udah lumayan cukup sepuh. Mungkin usianya ya kisaran 60 tahunan begitulah. Pak, becak Pak katanya. Mau kemana Mas? Ditanya si bapak itu. Pak, tolongin itu di depan ada orang mau melahirkan katanya. Oh mau melahirkan Mas? Ya sudah mari. Pak langsung jalan aja ke sana. Si bapaknya tuh kayak Mas Doyo itu suruh naik. Ngapain juga gitu biar cepet Pak. Ayo jalan aja Pak. Kalau perlu saya dorong becaknya. Iya Mas makasih. Akhirnya apa? Si bapak naik ke sana. Pak pertama didorong sama si bapak. Pak sampai naik tak dorong aja gitu kan. Oh iya mas, itu jadi bener-bener kata Mas Doyo itu aneh gitu ya. Terus tak dorong becaknya itu biar cepet sampai di tempat tersebut. Begitu sampai di sana, perempuan itu posisinya udah bukan jongkok ya tadi ya. Pas awal itu dikira Mas Doyo jongkok, cuman tadi itu kayak duduk bersimpuh di bawah di atas rumput di sana. Nah kali ini sudah posisinya duduk.
Jadi kayak ada jembatan kecil, di situ perbatasan kayak antara kampung sama sawah. Ini ada aliran air irigasi mungkin ya, yang nggak terlalu lebar. Nah ini ada jembatan kecil, sampingnya itu ada semenan, gitu. Bisa buat duduk-duduk di. Si perempuan tadi udah posisinya duduk di sana. Tukang becak pun mendekat ke arah situ. Ini Pak, tolongin Pak, ayo Mbak, silakan Mbak. Mau tak bantu angkat atau Mbaknya bisa jalan sendiri? Saya bisa jalan sendiri, katanya begitu. Nah, akhirnya si Mbaknya itu bangun dan aduh duduk gitu, kesakitan ya. Mas Doyo itu bingung. Aduh gimana ya, aku itu mau nolongin gimana, aku mau ngangkatin ya nggak enak gitu kata Mas Doyo. Terus akhirnya apa? Si tukang becak itu main angkat aja dan ngangkatnya itu enteng banget. Kalau kata Mas Doyo, itu nggak wajar. Si tukang becak tadi udah sepuh ya, usia udah 60 tahun lebih sepertinya. Ini ngangkat si perempuan itu bener-bener cuman pakai satu tangan gini doang. Jep, dipegang sini ya, kayak dipeluk dari samping begitu. Terus diangkatnya tuh begini. Dan si perempuan itu kakinya tuh ngangkat kayak bentuk kursi gitu ya. Kakinya tuh ngangkat begini, terus diangkat, jelep ditaruh di atas becak. Mas Doyo pun cuman, hah? Begitu katanya. Ngangkatnya begitu banget. Pak, ini ndak apa-apa. Mbak, sampean ndak apa-apa Mbak? Ndak apa-apa Mas. Mas, sampean ikut nemenin sini, kata si tukang becak tadi. Loh Pak, kok saya ikut? Loh siapa ini nanti yang tanggung jawab, kata si tukang becaknya ya. Mas Doyo pun, Pak, tapi ini bukan istri saya Pak, kata si Mas Doyo. Ya ini juga sama, bukan istri saya, katanya. Nanti kalau di sana ditanyain, ini siapa yang tanggung jawab? Mosok aku Mas, kata si tukang becak kan. Akhirnya Mas Doyo pun, ya wis Pak, terus saya ini di mana? Set, tiba-tiba si perempuan itu tuh bergeser gitu ya, bergeser dari becaknya. Mas Doyo pun akhirnya naik di sana, brek gitu kan, duduk di situ. Ya pas-pas aja karena Mas Doyo itu perawakannya tuh nggak gede gendut, enggak, tapi kurus jangkung tinggi. Akhirnya duduk di sana selep, muat sama si perempuan itu yang lagi megangin perutnya begini. Ayo Mas, siap Mas, jalan. Iya Pak, ini kita kemana ya Pak? Itu tuh rumah sakit situ aja. Duh, rumah sakit situ, rumah sakit mana ya? Mas Doyo nggak terlalu tahu juga. Ya wis intinya dibawa gitu kan. Si tukang becak itu pun mulai naik. Yang ada Mas Doyo itu risih. Ini perempuan di sampingku ini siapa? Aku ndak pernah nikah kok duduk di samping orang hamil begini, ngurusin begini. Aku kayak kebayang aku sebagai suaminya atau apa. Memang perempuannya itu cantik, cuman kan ya aku ndak tahu ini istrinya siapa. Takutnya nanti suaminya ngelihat, aku dikiranya gimana lah, gimana pakaianku lagi keren-kerennya begini itu. Ya, pikirannya Mas Doyo sendiri itu. Akhirnya jalan becak itu terus kercak-kercik. Si perempuan itu ketawa di atas becak tadi, ketawa cekik. Hah, Mas Doyo kan kaget, iya kenapa Mbak gitu kan. Ndak Mas, ada yang geli katanya begitu. Geli itu, apanya yang geli? Ndak tahu Mas, di bawah ini ada yang geli. Bilangnya begitu, pikirannya Mas Doyo kan. Jangan-jangan tangannya udah keluar lagi. Pikirnya Mas Doyo tuh begitu, tangan bayinya tuh seluput gitu. Terus gini-gini atau gimana pikirannya Mas Doyo. Dan Mas Doyo itu tetap jaga sikap dia. Diem aja, nggak kasih komentar apapun. Mas, makasih ya udah dibantuin, kata si perempuan tersebut. Dan Mas Doyo pun, iya Mbak, cuman jawab gitu. Si perempuan melanjutkan, Mas, pulangnya kok malam banget? Kerja apa? Ditanya begitu kan. Oh, saya itu nyopir Mbak. Nyopir bus katanya. Oh, nyopir bus. Berarti sering jalan-jalan ya Mas ya? Ya jalan-jalan nyopir Mbak gitu. Oh gitu, Mbak udah nggak sakit? Ditanyakan sama Mas. Bahkan Mas Doyo apa? Nggak berani kesana ngeliat ke mukanya karena nggak enak. Dia menghormati itu ya. Ini tuh istri orang. Terus lagi kondisi seperti itu, lagi kondisi hamil, dia lagi kesakitan. Aku nggak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Prinsipnya Mas Doyo itu seperti itu. Jadi ngomong pun ya nunduk ngelihat ke bawah, yang ada itu kayak dagdikduk. Di belakang ini si Aki tadi itu cuman kedengeran ngas ngos, napasnya itu kayaknya ngos-ngosan banget. Mas Doyo pun saat mau ngomong sama si Aki tukang becak tadi
bukannya nengoknya ke arah perempuan, enggak, tapi nengoknya ke arah sisi luar becak begini. Mas Doyo sebelah kiri, nengok begini, Pak, aman Pak, kuat dah Pak, lemes dah Pak, tenang aja Mas. Wah, sambil ngas-ngos lagi gitu ya. Pak, kalau ndak kuat bilang ya. Dan anehnya tuh begini, dari tadi itu kan naik becak itu kan lebih cepat dari jalan kaki ya. Ya jaraknya kan paling 100 meter dari tempat Mas Doyo itu beli rokok. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Pak, kok nggak nyampe-nyampe ya? Nyampe mana Mas? Nyampe pinggir jalan. Oh sebentar lagi, kata si bapaknya, sebentar lagi. Karena memang gelap dan jalannya juga nggak lurus-lurus banget, agak belok begini. Jadi nggak terlalu kelihatan dari titik A ke titik B itu nggak kelihatan. Bentar lagi Mas itu ya, Mas Doyo tahu di situ. Oh iya, tadi lewat sini. Dan Mas Doyo, perasaan udah lewat bambu ini, pikirnya bambu yang disukai sama Mas Doyo di situ. Perasaan aku udah lewat bambu ini, kok lewat sini lagi ya, Pak? Kayaknya udah lewat sini deh Pak, gitu kan. Belum, kata si perempuan itu pun jawab, belum Mas, belum lewat sini Mas. Mungkin sampean tadi waktu jalan ke sini, ya arah ke sini sampean ngelihat pohon pohon bambu ini dan balik lagi ke sana ngelihat lagi dan ngerasanya seolah-olah sudah lewat sini. Iya kali ya, begitu ya. Nah si perempuan itu ketawa lagi. Kenapa lagi Mbak? Nggak tahu Mas, ada yang geli. Wis pokoknya jawabnya tuh begitu terus. Mas Doyo makin tegang, pikirannya tuh makin gak karuan. Apanya yang geli? Mau tak tanyain ya nggak sopan gitu ya. Jadi sudah tak diemin aja. Si perempuan itu ketawa-ketawa terus jadinya. Mas Doyo kan makin aneh. Kok begitu ya? Aku tuh makin risih sendiri pikirnya Mas Doyo. Aku mau minta berhenti, mau turun ya nggak enak, tapi sudahlah biarin aja. Tetap diem dengan sikapnya yang tegang gitu ya. Maksudnya tegang itu tegap dan terangsang. Bukan, maksudnya tegang. Sikap apa ya? Iya ya, tegang, tegap dan terangsang. Sikapnya tuh pokoknya kaku gitu ya. Merasa risih, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Udah sampai apa? Mas Doyo pun nanya lagi. Pak, kok nggak nyampe-nyampe ya Pak ya ke sana Pak? Nggak nyampe-nyampe ke sana. Ya sabar Mas, yang sabar. Nah seketika itu si perempuan yang dari tadi itu mulai ketawa-ketawa, tiba-tiba aduh sakit mas kayak gitu, sakit. Duh mbak sabar mbak, sebentar lagi mbak, rumah sakitnya bentar lagi nyampe. Ya Pak ya, bentar lagi nyampe ya. Enggak, rumah sakit masih jauh, kata si bapak itu. Udah sampean itu gimana Pak? Mbak sabar mbak, tapi Mas Doyo mau megang yang nggak enak. Sikapnya tetap lurus, ngadep ke depan, mulutnya aja yang mbak sabar ya mbak, yang sabar mbak, yang sabar. Aduh mas, wis tambah kayak gitu, tambah ya melilit begitu. Mas Doyo pun akhirnya terpaksa ngelirik ke arah samping gitu kan. Begitu ngelirik ke arah samping, ini kan perut, dia tuh kayak pakai daster gitu kan. Itu kayak gelebuk gitu, bergerak-gerak. Astagfirullahaladzim, itu perutnya kok kayak gitu kok. Mbak, ndak apa-apa mbak. Tetap Mas Doyo itu ndak berani ngeliatin ke arah mukanya. Karena malu. Karena ndak enak gitu. Tetap ngeliatin perut pun juga agak-agak malu gimana. Loh kok perutnya melendos begitu. Mbak, itu ndak apa-apa mbak. Itu ndak apa-apa mbak. Ndak apa-apa Mas. Ya, tapi ini kayaknya udah mau keluar Mas. Ini kayaknya udah mau keluar. Dan apa? Terdengar suara. Kalau kata Mas Doyo itu mirip kayak suara kentut, tapi kentutnya itu gede, brut gitu ya, nggak tahu ya seperti segede apa itu, brut gitu. Mas Doyo makin panik, dia nggak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba keluar sesuatu, brojol dari situ, dari si perempuan tadi di bagian bawah. Si bapaknya kan ngerem becaknya gitu, lah udah keluar, kata si bapak becaknya. Mas Doyo, loh mbak, ini gimana mbak? Mas Doyo bingung mau nolongin dia, aku ndak ngerti, megang bayi juga ndak pernah pikirnya. Nanti kalau, aduh kenapa mbak ini, aku mesti gimana Mas? Ndak apa-apa Mas, sudah keluar, kata si mbak tadi. Dan apa? Bayinya. Ini ya makanya horor, kata si Mas Doyo. Bayi itu tiba-tiba keluar dari roknya ke sana ya, merangkak, trep, dan dia tuh tap jalan ke arah depan ke sana. Lebih mirip kayak apa ya,
kayak seekor biawak lah. Kalau komodo mungkin jarang kita ngeliat, yang ngeliatnya cuma di TV doang, apalagi Mas Doyo. Mas Doyo itu bilangnya mirip seekor biawak, tapi yang nggak ada ekornya. Itu tuh bentuknya memang kayak bayi merah. Itu jalan ke sana, jalannya tuh kayak itu tadi, kayak biawak begini merangkak, plop 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 cepet. Dan ini mohon maaf ya, tali pusarnya itu ketarik-tarik sampai panjang banget kata si Mas Doyo. Dia pun cuman diem begini doang. Aku ini apa ya, emang panjang banget kayak gitu. Aku nggak pernah ngerti proses kelahiran itu seperti apa, kata Mas Doyo. Cuman dulu kok panjang begitu, kok panjang, tak panjang banget, mungkin ada 10-20 meter ke sana. Begitu udah 20 meter, brul, ada yang keluar lagi. Itu nggak tahu, mungkin ari-ari atau apa gitu. Itu keluar ke sana, keseret-seret, ketarik-tarik. Mas Doyo lemes di situ kan. Nah setelah itu apa? Si perempuan tadi itu tiba-tiba dari posisi duduk di atas di atas becak tadi, ini tiba-tiba berdiri slep. Dan si perempuan itu terbang plap 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 ke sana ngejar si anak kecil. Dari situ Mas Doyo baru tahu, dia lompat dari becak gitu kan. Wah! Itu bukan orang, Pak, itu bukan orang, Pak, itu kuntilanak, Pak, itu kuntilanak. Si bapak itu cuman gegrek di sana, ketawa dan seolah-olah itu nggak ada takut-takutnya. Begitu diliatin begini, astagfirullahaladzim, si kakek itu juga ya memang ada matanya, ada mulut, ada hidungnya, cuman apa, semuanya mukanya tuh hitam, bener-bener hitam kayak orang bekas kebakar, seperti itulah. Mas Doyo ngelihat itu, pertama ngelihat yang satunya begitu, ngelihat yang tukang becaknya kayak gitu, dia pun lari sebisa-bisanya, beberapa kali terjatuh dan larinya itu sempat salah. Sempat tek ke sana. Loh, salah. Ini kan yang jualan rokok. Balik lagi kan, lewatin si tukang becak itu, masih kondisinya masih berdiri sambil gegrek. Lari dia si Mas Doyo, bener-bener lari, dan mungkin baru dapat 50 meter kali ya. Nafas itu udah mau habis, kepala itu keliengan. Mas Doyo pun jatuh kelambruk, ngerasain jatuhnya. Dan dia itu yang dia inget, dia itu ngantuk banget. Akhirnya apa? Tertidur Mas Doyo di sana. Mungkin pingsan sebenarnya, tapi dia inget, aku ngantuk banget. Blek. Akhirnya tertidur. Dan keesokan paginya, subuh-subuh, ini ada orang warga, sekitar jam 4 lah sebelum subuh. Ini ada warga mungkin entah mau ke pasar atau mau apa, nemuin Mas Doyo. Mas Doyo pun dibangunin, itu udah dikerumunin sama 3 ibu-ibu yang pakaiannya ya begitu kayak ibu-ibu pasar gitu kan. Yo bangun yo, woi, yo bangun yo. Dikiranya tuh mabok katanya. Kamu kalau mabuk tidurnya jangan di, Mas Doyo kan bangun kan. Kalau mabuk tidurnya jangan di sini, nanti kelindes loh, kamu nggak kelihatan. Mabuk? Siapa yang mabuk, kata si Mas Doyo. Lah kamu tidur di sini. Aku ndak mabuk, Mak, kata si Mas Doyo ya, mempertahankan diri. Aku ndak mabuk, aku ndak minum sama sekali. Lah terus kenapa kamu tidur di sini? Aku itu semalam baru diinget, Ma, aku semalam itu habis diwedeni gitu. Habis ditakut-takutin sama kuntilanak, sama tukang becak. Nggak tahu itu apalah, tukang becak setan gitu. Duh, kamu habis ditakut-takutin kayak gitu. Di mana emang yuk? Itu tuh di jembatan situ, jembatan kecil, kata si Mas Doyo. Lah emang ceritanya gimana? Mas Doyo pun akhirnya sempat cerita. Di situ dikasih air minum sama si ibu-ibu tadi. Nah, ditawarin kan, yuk ini minum dulu. Mas Doyo ndak mau. Lah ini botol bekas kemarin ibu-ibu itu buat nampung air. Kalau masalah aku minum kan nggak mau kena mulutnya si itu. Ah, enggak, Mak, makasih, Mak, enggak, makasih. Ya udah, gimana ceritanya? Lah ceritanya kayak gitu, nanti sampean takut lo lewat sana, kata si Mas Doyo ya. Iya ya, yuk ya, udah ndak usah cerita. Terus gimana yuk, kamu bisa bangun ndak? Ya ini aku bisa bangun. Akhirnya Mas Doyo pun bangun, kepala masih agak sedikit kelingan. Akhirnya Mas Doyo pun terima kasih sama ibu-ibu tadi. Bu, makasih ya Bu ya, sumpah aku tuh ndak minum, katanya begitu. Aku ndak minum, aku mau pulang, terus aku digangguin begitu. Ceritanya gimana yuk? Udah jangan diceritain, nanti sampai udah yuk jalan-jalan. Akhirnya si ibu-ibu tadi pun jalan ke sana, Mas Doyo jalan ke arah yang berlawanan. Singkat cerita, sampailah di rumah, dan orang-orang di rumah memang udah pada bangun, ada lampu gitu kan. Ngelihat baju jeansnya Mas Doyo yang keren banget itu kotor. Yuk, kamu bajunya kok kotor seperti itu yuk?
Wah, semalam kenapa? Mas Doyo pun akhirnya cerita. Semalam mak, aku tuh ngalamin begini-begini mak. Aku digangguin di situ mak. Di kali kecil itu sih mak, yang jembatan. Pertama ada perempuan ya kayak gitu. Lagi jongkok minta tolong, ya kamu tak tolongin gitu. Lah kamu lagian siapa juga perempuan yang duduk di situ hamil? Ya ngapain duduk di situ? Kenapa kamu nggak mikir ke sana? Ya mah aku nggak mikir ke sana mah, emang mah aku cuman ya aku mau nolongin ini kasihan. Pas nyari tukang becak ternyata sekongkol mah katanya. Tukang becak sama perempuan itu tuh kayaknya emang sengaja sekongkol mau nakut-nakutin aku. Ya diceritakan semuanya kejadiannya begini sampai akhirnya cerita itu pun menyebar. Kalau yang dari versi ibu-ibu yang ketemu itu, Doyo itu habis diwedeni, habis ditakuti di sana. Nah versi ibunya Mas Doyo itu lebih lengkap lagi kan, versi keluarganya. Akhirnya rame, pagi itu Mas Doyo tidur. Begitu bangun, itu di rumahnya itu udah rame. Yuk, semalam gimana yuk teman-temannya Mas Doyo terutama. Sama ada beberapa tetangga, yuk semalam gimana? Ya semalam begitu aku di ini dan semenjak itu, ini warga pada takut kalau lewat ke daerah, padahal itu salah satu akses paling cepat menuju jalan raya gitu, jalan yang lebih gede itu salah satu aksesnya itu. Emang ada akses lain, cuman ya kayak gitu muter jauh dan lebih gelap lagi. Itu akses tercepat dan alhasil kalau malam hari misal udah jam 9 kayak gitu, warga pun jadi pada takut buat keluar malam. Dan Mas Doyo kan memang harus ada job nyupir lagi ya. Nah, job nyupir tetap berangkat ke sana, cerita di lokasi nyopir-nyopir itu tadi. Beberapa hari pulang pergi, Mas Doyo pulang biasa, misalkan pulangnya malam. Dari situ kali ini diubah, misalkan naik ojek gitu ya. Ojek itu nanti berhenti di warung yang depan sana. Nah si warung depan pun ngomong, yuk gara-gara cerita kamu pengalaman itu, warungku kalau malam sepi yuk, katanya begitu. Loh emang kenapa mas? Ya orang pada takut kalau malam keluar kan, biasanya kalau malam-malam itu jam 12, jam berapa orang nungguin nomor gitu ya. Itu kan pada kesini beli rokok, sekarang mereka tuh pada takut yuk. Ya mau gimana lagi, saya juga ndak mau ini, saya nggak mau ngalamin hal seperti itu ya. Memang ceritanya begitu, pas habis itu sih cerita. Ya kayak gitulah, ribut sendiri di sana, beli rokok. Dan kali ini si tukang ojeknya misalnya, atau tukang beca atau apapun itu, disuruh nungguin, Pak sebentar ya Pak ya. Bahkan apa diajak ngopi dulu di sana, pikirnya ah tenang ada tukang ojek gitu kan. Diajak ngopi, tenang mas nanti tak tambahin gitu ya. Oh iya mas tenang, santai. Akhirnya sudah ngopi dan sebagainya, selesai, tukang ojek itu pun lanjut nganterin sampai ke rumah sana. Dan hal itu dilakukan Mas Doyo selama beberapa bulan, bener-bener takut lah pokoknya. Dan setelah kondisinya normal, Mas Doyo pun kembali ke kebiasaan lama, memutuskan untuk jalan kaki. Dan di titik tersebut yang pernah ada kejadian itu, akhirnya diusulkan sama warga dipasang lampu. Ya akhirnya dipasang lampu, lumayan cukup terang lah, dan warga pun ketakutannya udah mulai hilang, udah mulai hidup normal seperti sebelum-sebelumnya. Ya itulah salah satu cerita dari Mas Handoyo di Brebes sana, yang menceritakan kejadian sekitar tahun 2002 sepulang dari dia nyopir bus antar kota antar provinsi. Terima kasih Mas Handoyo atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Dan semoga semua kebaikan-kebaikan dari kawan-kawan semua itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Baik, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.